Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Putri Solehatunisa dengan NIM 003 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yang telah Bapak Irfan Bukhari berikan, yaitu dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yaitu di video ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan Islam mencakup prinsip, tujuan, dan implementasinya. Yaitu di sini konteksnya yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Lalu yang kedua itu prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Lalu yang ketiga itu tujuan filsafat pendidikan Islam. Lalu yang keempat itu yaitu implementasi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu, poin yang pertama yaitu pengantar filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu cabang filsafat yang membahas masalah-masalah pendidikan dari sudut pandang filosofis. Nah, hal ini mencakup teori, prinsip, dan tujuan pendidikan. Lalu, kalian juga harus mengetahui konsep utama dari filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Nah, konsep utama dari filsafat pendidikan Islam itu meliputi dari tujuan pendidikan, peran guru, metode pengajaran, lalu hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Nah, sejarah dan perkembangan. Sejarah dan perkembangan filsafat pendidikan Islam itu dari yang pertama periode awal dan tokoh-tokoh penting di dalamnya itu, yaitu filsafat pendidikan dimulainya itu dari zaman Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang terkenal dengan kontribusi mereka dalam teori pendidikan. Nah, yang kedua itu perkembangan di abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, filsafat pendidikan berkembang di bawah pengaruh agama Kristen, terutama melalui karya-karya filosofis seperti Thomas Aquinas dan Agustinus. Nah, dari sejarah filsafat dan perkembangannya itu, di era modernisasi filsafat pendidikan Islam itu, yaitu membawa perubahan besar dengan pemikiran filosofi seperti Johann Dewey yang menekankan pendidikan sebagai proses yang terus berkembang dan berpusat pada pengalaman siswa. Lalu lanjut prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip ketuhanan. Nah, di dalam prinsip ketuhanan ini memiliki 2 poin ya teman-teman. Yang pertama, tauhid dalam pendidikan. Tauhid dalam pendidikan ini menekankan bahwa pada konsep kesatuan Tuhan yang mencakup semua aspek kehidupan pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, prinsip ketuhanan yang kedua ini etika dan moralitas ilahiyah. Etika dan moralitas ilahiyah ini mengacu pada pedoman moral yang berasal dari ajaran agama yang diterapkan dalam proses pendidikan untuk membentuk perilaku yang baik dan benar. Nah, prinsip yang kedua itu prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan mempunyai 3 poin penting. Yang pertama itu pendidikan untuk pengembangan akhlak. Pendidikan untuk pengembangan akhlak berfokus pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika dalam diri siswa agar menjadi individu yang berakhlak mulia.
Nah, yang kedua itu hubungan sosial dan keadilan. Hubungan sosial dan keadilan dalam pendidikan menekankan pentingnya membangun interaksi yang sehat dan adil antar siswa, guru, dan masyarakat. Nah, yang ketiga, pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini bertujuan untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam diri siswa sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Lalu yang ketiga itu tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam itu yang pertama tujuan spiritual dan moral. Nah, di dalamnya ada poin tentang pertumbuhan iman dan takwa. Nah, tujuan pendidikan ini adalah untuk menguatkan keyakinan individu terhadap ajaran agama yang dianutnya, serta meningkatkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, penyucian jiwa dan pengembangan akhlak mulia. Pendidikan ini berfokus membersihkan hati dari sifat buruk, serta menumbuhkan etika dan moralitas yang tinggi pada peserta didik. Nah, tujuan intelektualnya itu apa sih, teman-teman? Nah, yang pertama itu penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam, serta keterampilan dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga peserta didik menjadi cerdas dan berwawasan. Nah, pemikiran kritis dan kreatif. Nah, tujuannya itu bisa menjadi pemikiran kritis dan kreatif. Nah, melalui pendidikan ini diharapkan individu mampu berpikir secara analitis, kritis, serta inovatif dalam memecahkan masalah dan menghadapi tantangan. Lalu, tujuan sosial dan kultural. Tujuan sosialnya itu pembentukan individu yang bertanggung jawab. Nah, filsafat pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, yang kedua itu harmoni sosial dan solidaritas. Nah, meningkatkan kemampuan untuk hidup rukun, bekerja sama dengan orang lain, serta mengembangkan rasa empati dan kebersamaan dalam masyarakat. Lalu, tujuan filsafat pendidikan Islam itu pelestarian nilai-nilai budaya Islam. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat agar tidak hilang dan oleh perkembangannya zaman. Nah, yang keempat itu implementasi filsafat pendidikan Islam. Implementasinya yaitu dari sistem pendidikan Islam. Yang pertama itu kurikulum dan subjek yang diajar. Nah, ketika filsafat pendidikan Islam itu sedang ada proses pembelajaran, itu kurikulum mencakup sebuah program studi dan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, dirancang untuk memenuhi tujuan pendidikan. Nah, juga metode pengajaran dan pembelajarannya itu termasuk berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi belajar seperti ceramah, diskusi, dan proyek seperti mengerjakan tugas. Nah, peran guru dan murid itu sangat penting ya teman-teman ketika proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama itu guru perlu memiliki kompetensi akademik, profesional, dan kepribadian yang baik untuk mendidik dan menginspirasi murid. Nah, murid juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kewajiban untuk menghormati guru serta mengikuti peraturan sekolah. Lingkungan pendidikan Islam itu mencakup sekolah dan masjid sebagai pusat pembelajaran. Sekolah dan masjid ini berfungsi sebagai tempat utama di mana proses belajar mengajar dilakukan, memberikan pendidikan formal dan spiritual. Nah, yang kedua itu pengaruh keluarga dan komunitas. Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam mendukung dan memperkuat proses pendidikan melalui keterlibatan aktif. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, video presentasi kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Pew pew.